Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Susilawati, calon guru penggerak Angkatan 9, berasal dari SMA Negeri 1 Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini saya akan melaksanakan tugas wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Ya. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya karena telah meluangkan di sela-sela kesibukan Bapak untuk bisa membantu saya mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke. Begini Bapak, untuk tugas ini saya diminta untuk terkait beberapa hal yang memang ada di LMS. Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Banjarsari dan juga atasan saya, pimpinan saya, beberapa hal pertanyaan tersebut adalah yang ingin saya tanyakan. Bagaimana menurut pendapat Bapak terkait mengidentifikasi sebuah kasus atau masalah yang berkaitan dengan dilema etika dan juga moral? Iya, terima kasih Ibu Cahya yang sedang berjuang ya untuk bisa menyelesaikan tugas di calon guru penggerak angkatan berapa saya lupa? 9 ya. 9. Ini udah modul berapa? Sekarang modul 3. Modul 3 ya. 2 bulan lagi. Semangat ya. Terus terima kasih, dan ini saya rasakan atau kami rasakan dengan beberapa teman-teman yang sudah ikuti penggerak di sekolah kita punya lebih ya dengan teman-teman lain, dan ini memang harus terus dipertahankan. Nah, terkait apa yang tadi disampaikan Bu Cahya, tentu saja kita harus bisa membedakan apa itu definisi dari sebuah apa istilahnya dilema etika ya, plus rujukan moral. Nah, ini kan sebuah konsep yang mudah kita ingat, tetapi kadangkala ini menjadi hal yang harus berprinsip yang harus kita lakukan seperti apa. Tentu saja dilema etika yang berkonsep kepada nilai benar-benar itu ya, kemudian yang rujukan moral yang berkonsep kepada sebuah tata nilai benar atau salah, ini kan hal yang seringkali kita temukan di sekolah. Sesuatu itu kan nggak bisa muncul menilai berdasarkan hasil keputusan akhir. Kita harus membuat sebuah analisa kebijakan, analisa keputusan berdasarkan premis-premis yang ada. Itu yang harus kita coba identifikasi. Banyak hal yang kita temukan di sekolah terkait dilema etika, begitupun hal yang rujukan moral. Pada prinsipnya kita mengedepankan kepada proses bagaimana sebuah nilai atau tata nilai itu kepada tata nilai universal, mana yang jelas-jelas kita yakini sebagai sesuatu yang benar di masyarakat, di sekolah, dan itu harus kita pegang secara utuh. Prinsip hal-hal lainnya yang perlu kita juga tekankan di sekolah adalah bagaimana meyakinkan kepada diri kita dan kepada komunitas bahwasanya memang di sekolah ini adalah sebagai bagian dari tata nilai yang harus kita gunakan. Nah, itu dulu. Ketika ada tata nilai, akan bermain sebuah etika di situ. Kemudian akan bermain sebuah rule atau aturan lain yang ada. Dan bagaimana cara kita menganalisis itu, tentu saja saya punya tim hebat di sini. Kepala sekolah bukan sebagai top hal yang memiliki segala macam informasi dan pengambil keputusan yang utama, karena kita mengedepankan bagaimana sebuah tatanan di sekolah itu hadir karena ada struktur yang bermain di situ. Nah, itulah yang kita kedepankan, bagaimana analisa teman-teman saya di tingkat Wakasek, analisa di teman-teman saya di tingkat wali kelas, kemudian di pembina, bahkan ada satu tim yang mengolah terkait sebuah tatanan di antara yang namanya tim
TPPK itu. Kita udah coba buat hal itu biar lebih bagaimana membuat tataran dan nilai-nilai moral etika yang ada di sekolah itu lebih baik lagi. Itu mungkin ya, preambulnya. Iya, oke. Kemudian Bapak setelah memang ada beberapa kasus yang muncul dan juga ada banyak tim hebat di belakang Bapak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut dan juga terutama adalah apabila terdapat kasus-kasus yang memang secara kepentingan itu sama-sama benar atau juga benar salah dan mengandung nilai kebajikan. Ini konsep bagus ini. Kadang-kala memang kita sebagai seseorang yang memiliki rasa, manusia kan bukan robot yang hanya berpola kepada biner 01, 01 benar salah, tapi lebih kepada tadi ada juga kadang-kala gesekan di antara ini dulunya benar nih, mana yang harus pengambilan keputusan apa yang harus kita kedepankan. Nah, seperti itu. Kalau tata nilai benar salah kita udah jelas, ya benar ya udah yakinkan itu benar ya kita lakukan, apalagi memang itu udah secara universal kita yakini. Tapi ketika yang dilema ini yang membuat kadang-kala seorang pimpinan itu harus berpikir panjang. Benar dulu ini benar nih, ini oke juga, tetapi mana yang harus kita kedepankan? Nah, disitulah peran sebuah tim kita bekerja. Artinya tata cara kita bagaimana membuat keputusan akhir dari sebuah dilema tersebut adalah meyakinkan bahwa ada pada prinsip apa yang kita gunakan. Saya mungkin sedikitlah membaca, memahami pola-pola terkait nilai kebajikan yang dikedepankan dalam konteks teori-teori yang muncul di penggerak ini kan lebih kepada tatanan katanya 433 lah gitu ya. Ada tatanan bagaimana paradigmanya, ada khusus paradigma berpikir 4 langkah, kemudian kita coba kepada 3 prinsip, apakah mana yang harus dikedepankan. Kalau saya diminta pendapat yang mana prinsip yang saya lebih kedepankan dalam cara menilai sebuah dilema tadi, saya lebih kepada yang namanya rule best thinking ya, artinya aturan apa yang berlaku di situ, bukan rasa lagi yang saya kedepankan, bukan lagi care best thinking yang harus saya kedepankan bagaimana goalnya tercapai tapi menabrak aturan. Nah ini yang mungkin yang saya lebih kedepankan ketika tata nilai ada di sekolah. Maka saya lebih kedepan pada prinsip bagaimana sebuah hasil akhir itu proses pengambilan keputusan apapun itu diambil berdasarkan nilai-nilai aturan atau tata aturan yang telah kita sepakati bersama atau kita sebut sebagai apa tadi, rule based thinking gitu ya. Based thinking. Oke. Kemudian berarti Bapak ketika pengambilan keputusan jadi mengedepankan tidak hanya care based thinking tapi adalah peraturan rules based thinking. Kemudian dari rules based thinking yang Bapak ambil, bagaimana prosedur atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah ini kan nggak bisa langsung. Kalau saya kan orang matematik pasti berpikirnya gini Bu Cahaya. Sebuah teorema apa yang akan saya pegang supaya pengambilan keputusan saya nggak salah. Ibaratkan gini, ada yang namanya premis satunya apa, premis duanya apa, sehingga saya bikin konklusinya apa. Nah itu konsep matematis yang bisa kita jalankan. Tapi tentu saja nggak semudah itu. Karena kita butuh kadang tidak hanya premis 1, premis 2. Artinya kita butuh beberapa premis ya, sehingga nanti konklusi kita itu tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Bagaimana langkahnya? Ya tentu saja nggak mungkin saya menerawang. Pasti saya harus mengidentifikasi. Apa nih masalahnya? Oh masalahnya terkait siswa A atau guru A atau siapapun itu. Maka akan kita coba identifikasi. Oke, yuk mana proses identifikasi seperti apa? Informasi premisnya, informasi dari si subjek A ini seperti apa? Informasi dari tambahannya seperti apa? Ada informasi pokok, ada informasi tambahan yang bisa kita gali untuk mengidentifikasi permasalahannya seperti apa sebetulnya. Nah dari situ baru kita pertimbangkan pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Setelah premis informasi itu kita terkumpul dari identifikasi, dari informasi dan sebagainya, maka kita hadirkan teman-teman kita untuk bisa berbicara mengenai versi dan informasi yang selama ini
mereka sering melakukan. Karena saya nggak bisa langsung mengambil keputusan akhir. Harus saya dengarkan dulu Pak Kasih, saya dengarin dulu gimana nih kalau ini seperti ini. Sehingga nanti akan ada nilai atau pertimbangan-pertimbangan dari situ. Pertimbangan yang bisa muncul misalkan, oke Pak, informasinya gini, kemudian dampaknya akan seperti ini. Oke, kalau kita ngambil keputusan ini akan berdampak kepada hal yang seperti ini. Dan identifikasi itu penting. Penting banget. Nggak bisa saya langsung melakukan. Ya, sepakat Bapak Ibu. Memang maksudnya adalah ketika membuat pengambilan keputusan memang identify awal tentu sangat penting, kemudian identifikasi, collecting data, jadi masuk pengumpulan data, analyze dan conclusion sekaligus ambil decision keputusan. Oke. Kemudian Bapak dari langkah prosedur yang diambil itu tidak kira-kira, tapi hal-hal atau apa saja yang memang dianggap efektif kemudian juga dalam kasus pengambilan keputusan di dalam etika yang telah Bapak paparkan. Sebuah keefektifan itu kan nggak bisa kita ukur sebelum diambil keputusan. Nggak mungkin saya bilang ini efektif nih tanpa ada keberanian untuk mengambil keputusan hal tersebut. Karena efektif itu kan sifatnya adalah berdampak kepada mitigasi hasil daripada keputusan itu akan seperti apa nantinya, akan seperti itu. Nah, hal ini yang kita depankan untuk bisa memaksimalkan tadi, ya prinsip tadi yang kita gunakan. Selama kita memegang prinsip yang tadi yang saya bicarakan terus based thinking, saya pikir sebuah keputusan yang diambil ketika dikolaborasikan dengan teman-teman kita dalam satu hal pengambil keputusan, ya jadi pengambil keputusan itu banyak, tidak hanya satu, tidak hanya kepala sekolah. Teman-teman lokasi adalah orang-orang yang bisa mengambil keputusan, tetapi keputusan akhir yang nantinya akan kita tetapkan itu baru ada di kepala sekolah. Nah itulah cara kita membuat bahwa keputusan itu akan efektif ketika satu pegangan rules yang kita pegang, kemudian semua kolaborasi dari rekan dan tim kerja kita lah yang menguatkan nantinya bahwa keputusan itu efektif untuk kita tetapkan bersama. Dari setiap pengambilan keputusan, kemudian juga kasus dilema etika yang pernah ada dan terjadi, pasti ada challenging atau ya hal-hal yang menantang atau yang challenging dari pengambilan keputusan dalam dilema etika itu apa? Iya betul itu yang dimaksud dengan conflict of interest ya. Artinya ada sedikit di antaranya kadang-kala kita memiliki konflik dalam diri kita. Kita udah premis semua udah kita dapatkan. Cuma munculnya di situ misalkan kan kita nggak pernah tahu bahwa ternyata kasus ini berkaitan dengan teman kita sendiri. Ya, itu kan ada hal-hal yang harus kita coba pertimbangkan baik buruknya dampaknya seperti apa. Tapi kalau kita punya apa tadi yang namanya care based thinking mungkin is okay ya. Oke lah itu kan baik-baik aja kan nantinya kan seperti itu, bagaimana kita mengolah rasa itu. Tapi selama itu memang aturan mainnya oke, udah ditetapkan bersama, konflik tersebut akan hilang. Kita akan menyadari semuanya bahwa oke, aturan main ini kita sepakati bersama, kita lakukan ini bersama, mitigasi bersama, hasilnya seperti apa, dampaknya seperti apa, kita harus tanggung secara bersama-sama. Itu yang disebut dengan sebuah keputusan diambil berdasarkan kolektif si pengambil kebijakan. Seperti itulah mungkin ya. Seperti itu. Menurut Pak kan gini, kan kasus itu kadang unpredictable, maksudnya bisa terjadi kapan saja. Kemudian untuk menurut Bapak dalam penyelesaian finishing kasus itu, apakah ada jadwal tertentu untuk memang menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau memang diselesaikan on the spot, on this day, di hari itu langsung ya, atau memang ada spesifik schedule atau jadwal memang kapan harus menyelesaikannya. Kemudian Bapak dari hal tersebut bentuknya bagaimana atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Ini nggak bisa general sih Pak, karena ini kan kasuistik, tergantung apa yang terjadi pada dilema tersebut.
Artinya ketika memang itu suatu hal yang bisa diselesaikan saat itu, harus kita selesaikan saat itu, tanpa harus membuat jadwal penyelesaian. Karena ini kan berdampak di lama-lama kan juga akan tidak baik. Tetapi ketika ini adalah sebuah dilema yang sifatnya memang harus kita olah dengan berbagai macam pertimbangan, karena tadi ada mitigasi dampak, ada resikonya apa terhadap apa yang akan kita lakukan seperti itu. Maka kita diperlukan sebuah penjadwalan strategi penyelesaian hal tersebut. Misalkan pernah kita ada beberapa kasus waktu itu, misalkan ada anak-anak kita yang memiliki aktivitas di luar kontrol kita kan, maka nggak bisa kan waktu itu harus selesai hari itu, karena kita berdampak, oh ini ternyata ada yang terkena dari sini, maka kita harus selesaikan hari ini dengan anaknya dulu, besoknya nanti dengan orang tuanya, berikutnya mungkin dengan si pihak ketiga yang merasa gitu dan sebagainya. Dan itu adalah hal yang harus kita lakukan secara normatif, nggak bisa diselesaikan pada saat itu. Maka kasuistik inilah yang harus kita identifikasi masalah ini, apakah sifatnya ringan, sedang, atau agak berat. Nah, ini akan berdampak kepada bagaimana cara kita menyelesaikan. Artinya identifikasi masalah itu juga, atau dilema-dilema terjadi itu juga harus kita filter kepada desain-desain apa yang nantinya harus kita coba lakukan. Karena betul tadi ada sesuatu hal yang tidak bisa kita, dampak itu kan hasil keputusan itu kan bisa jadi akan berdampak hari esok, itu kan. Ada juga berdampak bulan depan, atau mungkin terus akan berdampak keputusan kita itu, dan kita nggak pernah tahu, itu kan. Nah, makanya mitigasi dari sebuah kasus itu sebelum diputuskan, resiko dampak atau kita sebut sebagai dampak dari sebuah keputusan itu harus dipikirkan juga oleh kita. Mitigasi dampaknya juga. Oke, sebetulnya tadi sudah menyebutkannya bahwa pentingnya kolaborasi, collaborate maksudnya dengan segenap warga sekolah. Spesifiknya ada memang mungkin sudah disebutkan, makanya lagi adalah seseorang atau adakah seorang atau faktor-faktor yang memang selama ini ketika Bapak menghadapi dilema etika sebuah kasus mempermudah dan membantu Bapak kemudian dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Ya, itulah fungsi yang namanya konsultasi. Kita jalankan fungsi konsultasi karena pada dasarnya kita adalah orang yang bergerak pada tingkatan level-level tertentu. Taruhlah saya kepala sekolah, maka dalam struktur kita bekerja dalam institusi sekolah ada yang namanya pengawas sekolah, ada yang namanya pimpinan kita yang lebih tinggi lagi, dan hal itu harus kita mainkan. Karena apa? Ini sekolah bukan milik kepala sekolah, maka warga sekolah harus memiliki rasa bahwa ini penyelesaian harus dilakukan bersama-sama. Begitupun saya kepada pimpinan saya, maka ada rasa bagaimana kita membuat sebuah etika birokrasi berbicara bahwasannya, Pak, di sini di sekolah saya ada gini. Saya mengambil keputusan seperti ini, bagaimana menurut pimpinan kita. Dan itu adalah suatu hal yang harus kita mainkan di situ. Maka penting sekali dalam sebuah struktur kita ada di sekolah, kita mengedepankan sebuah etika birokrasi, cara kita berkomunikasi dengan siapapun, baik dengan pimpinan kita, atasan langsung maupun atasan kita lagi. Nah, seperti itu. Itu yang kita mainkan di situ. Kolaborasi itu penting, harus. Kemudian, final questions, finally ada pembelajaran juga. Jadi maksudnya ketika saya mewawancarai Bapak terkait tugas modul 3.1 ini memang ada sebuah pembelajaran sangat penting untuk saya, bagaimana mengambil keputusan maksudnya yang bisa saya petik dari apa yang telah Bapak paparkan. Tadi pertanyaan akhir ini dari semua yang telah Bapak sampaikan, maksudnya ada pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dan juga pasti bisa juga saya ambil pembelajarannya terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika.
Eh, Tadi bahwasannya sebuah grade hidup kita kan berbeda-beda. Kita harus menempatkan diri kita sebagai apa dan siapa. Itu dulu. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai individu, maka bisa jadi kita bisa memutuskan tanpa berbicara dengan siapapun. Tapi ketika tugas dan posisi kita adalah sebagai seorang yang ada di institusi, maka tentu saja kita harus bisa menguatkan bahwasannya keputusan ini adalah bukan keputusan pribadi, tapi lebih kepada keputusan institusi. Dan itu harus kita mainkan di situ. Tugas, peran, pokok, dan posisi kita berpengaruh terhadap apa yang menjadi keputusan kita nanti. Itu yang harus kita coba kedepankan, memaknai terkait bagaimana sebuah dilema etika, bujukan moral ini pasti akan terjadi dalam hidup kita. Pasti akan terjadi. Dimanapun, siapapun, dan kapanpun tugas kita itu akan terjadi. Maka salah satu upaya yang harus kita bisa petik adalah mengingatkan tugas dan pokok fungsi kita sebagai apa di situ. Itu yang jadi pijakan kita seperti itu. Oke. Jadi ingat tugas pokok kita. Kalau kita sebagai guru ya ingat saja maksudnya aturan tugas pokok kita. Apapun profesinya sebenarnya apa ya maksudnya seperti itu. Iya, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan ilmu yang luar biasa. 8 pertanyaan, tapi banyak pembelajaran juga untuk saya. Bagaimana pengambilan keputusan dari Bapak sebagai pimpinan saya. Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Saya kalian banget, sukses ya. Amin. Semangat terus. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bapak apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak terima kasih banyak atas kesempatannya karena Bapak telah meluangkan waktu untuk bisa saya wawancarai karena membantu saya sebagai calon guru penggerak dan Kalau siap. Terkait tugas ini adalah memiliki titik 1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Nah, Bapak adalah kepala sekolah yang sudah sekian tahun menjabat di SOMPD Sari. Ini Bapak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dilema etika dan juga rujukan moral. Untuk pertanyaan pertama adalah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan masuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral? Kalau berdasarkan teori seharusnya ketika menghadapi etika pertanyaan mengenali dulu apa masalahnya, kemudian baru kemudian siapa yang terlibat juga dalam masalah itu. Yang berikutnya kita akan haji. Ada beberapa hal yang kita harus tindakan kalau kita uji dulu. Pertama adalah uji legal, bertentangan hukum atau tidak, atau tidak, dan kemudian mempertanyakan tindakan dengan keprofesionalan. Maka ada uji regulasi. Maka selama itu kemudian ada yang ingin melakukan, mungkin akan ditangani putusan. Ya, jadi uji legal dan uji regulasi merupakan poin utama bagaimana Bapak berdasarkan kasus-kasus baik itu rujukan moral maupun dilema etika Bapak ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah selama Bapak menyelesaikan kasus-kasus baik dilema etika maupun rujukan moral, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengambil sebuah keputusan terutama apabila di mana ada kasus-kasus yang memang itu sama-sama benar atau memang sama-sama mengandung nilai kebajikan dengan salah. Nilai benar atau salah. Sebuah studi kasus misal Bapak Isra Miraj yang bulan Rajab ini, anak-anak contoh diharuskan kan ada di OTT umat muslim memperingatinya. Biasanya di kampung anak-anak memperingati, tapi satu sisi mereka harus sekolah. Ya, itu bapak terganggu pelajarannya. Ya, boleh kita kasus demikian. Maka kalau menurut saya begini,
kita timbang setelah kemudian tidak ada regulasi yang terlanggar, kemudian apalagi sampai dengan uji legal juga tidak ada aturan yang dilanggar, maka yang berikutnya adalah kita dalam Islam mungkin kita lihat maslahat dan mudaratnya. Seberapa besar maslahat kalau dilaksanakan, sebesar kalau kemudian dilaksanakan. Maka itu yang diambil keputusannya. Yang berikutnya juga selain masalah kemungkinan, tentunya saya juga tidak bisa menentukan mana yang harus dilakukan, mana yang harus dikerjakan. Tetap saya akan menentukan atau minimal melakukan dulu apa yang harus dilakukan. Jadi mengkoordinasi dengan pihak manajemen sekolah, kemudian memasak dan sebagainya. Apakah memang dilaksanakan atau tidak gitu Pak ya? Kemudian lagi terkait hal tersebut, prosedur apa yang memang Bapak akan laksanakan apabila terjadi kasus tersebut? Kasus yang tadi ditinggalkan, melaksanakan atau langkah-langkah penyelesaiannya misal apabila anak satu sisi mereka memperingati tindakannya, tapi satu sisi anak-anak apabila tidak menghadiri, apabila menghadiri akan di kelas kosong. gitu ya. Ini khususnya bukan sebenarnya di sekolah ya? Salah satu contoh kasus. Gitu, salah satu contoh gitu. Nah paling tidak kita minta kerja kesiswaan. Betul nggak kalau siswa tersebut juga melaksanakan ada banding? Karena khawatir itu hanya akal-akalan siswa supaya beliau tidak hadir, kemudian siswa kesana juga tidak hadir. Maka yang kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi siapa saja yang tidak terlibat itu dan pastikan bahwa mereka betul-betul melaksanakan apa yang dia minta ketika dia tidak hadir. Tapi kalau kemudian ternyata dia sekolah tidak, acara juga tidak, maka sebenarnya harus ada tindakan yang sesuai regulasi yang ada di sekolah. Kemudian Bapak, menurut Bapak memang hal-hal apa saja yang memang efektif dalam pengambilan keputusan terkait tidak hanya kasus Najaban tadi, tapi kasus di LMK yang dulu Bapak hadapi? Ya, kita tidak bisa siswa ya kalau sekolah, tapi lebih cenderung ketika ada kasus dari dilema etik itu dengan guru. Dan kalau di satu sisi kita harus belajar, dan di satu sisi juga harus dari mobil anak di rumah sakit. Maka kalau dalam istilah ada yang namanya dengan pasti belum, maka kita panggil. Mudah-mudahan apa yang kita nilai dari awal tidak seperti yang kita lihat. Nah, nanti keputusannya setelah kita melakukan apa namanya bahasa manajemen bahasa pembelajaran itu pembinaan dengan pegawai tersebut. Dan kalau kemudian karena tujuan kita dari sekolah aja di masyarakat adalah bagaimana memberikan kenyamanan. Kalau ternyata kemudian ada juga pembelajaran masing-masing di sekolah, itu menjadi dari sebuah masalah. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah memanggil guru tersebut kenapa melakukan itu. Ya. Kemudian lagi adalah menurut Bapak hal-hal apa saja memang dianggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi sebuah kasus di LMK. Dengan sama tadi bedanya tidak hanya menghadapi siswa, tapi keseluruhan manajemen sekolah termasuk adalah guru dan guru. Jadi hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan menurut Bapak? Diskusi dengan arti sebagai kata alasan mengapa dia melakukan hal itu. Dan tentunya ketika kita melakukan sebuah kebijakan dalam keputusan terhadap apa yang dilakukan, kita tidak lagi mengandalkan sugesti kita, tapi kita dilakukan pada regulasi yang ada. Kalau memang kemudian regulasi yang dilakukan terlalu banyak, maka kita juga menggunakan sebuah tindakan keras. Tapi yang jelas yang pasti kita tidak langsung menjudge sebelum kita melakukan klarifikasi dengan apa tersebut. Karena yang kita pahami kan pertama adalah tentukan siapa orangnya, kemudian apa masalahnya, maka setelah masalah baru diuji. Maka yang kita lakukan adalah jika kita sudah tahu koreksi A, maka kita akan bahas tentang masalah yang ada. Jadi mungkin Pak identifikasi
masalahnya, kemudian juga dicari dulu permasalahannya apa, kemudian sebelum ada judgment, kita analisis dulu, baru finalnya decision keputusan bapak itu. Kemudian di setiap bidang kasus, di setiap etika kasus pasti selalu saja hal-hal yang efektif yang sudah Bapak paparkan barusan, ada tantangan atau challenge. Yang Bapak adalah tantangan atau challenge yang menantang dalam pengambilan keputusan dalam sebuah dilema etika itu seperti apa? Oke. Ketika kita sudah mengidentifikasi orang tersebut, yang paling adalah ketika memang beliau lebih mengandalkan pada asumsi, bukan pada sebuah aturan. Karena kalau asumsi adalah sudah tidak sama, itu yang sudah tetap berat. Maka apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin dalam mengatur, kita kembali kepada regulasi. Karena dunia akademik tentunya maksudnya bicara akademik, bukan secara sugesti. Kalau dalam bahasa ini maka kita mendefinisikan berdasarkan regulasi yang ada, gitu. Jadi kalau di politik satu itu ada prinsipnya, salah satu adalah rules by thinking. Nanti berdasarkan regulasi yang berlaku. Ya, betul. Oke. Kemudian Bapak, sebuah kasus atau dilema etika maupun tujuan moral itu pasti terjadinya kadang tidak menentu itu. Betul. Kemudian lagi Bapak sebagai pimpinan, apakah ada jadwal tertentu atau sudah menentukan jadwal apabila sebuah kasus masalah terjadi? Apakah langsung on the spot, on the day maksudnya diselesaikan, atau memang situasional, kapan harus diselesaikan penyelesaiannya? Kemudian bentuk dan prosedur apa yang Bapak jalankan ketika menghadapi hal tersebut? Oke, ada pertanyaannya ya. Tentunya tidak harus diselesaikan di lokasi tersebut, karena kita harus menghargai bagaimana posisi pegawai tersebut. Tetapi kemudian begini, setelah langkah-langkah itu pasti harus dipanggil, tapi artinya tidak terjadwal. Kalau terjadwal kan seolah-olah bahwa pegawai kita semuanya bermasalah, pegawai kita semua melakukan sebuah dilema etika. Padahal kan itu kan kasuistik, maka saya akan menyelesaikan berdasarkan kasus per kasus, gitu, tidak dijadwalkan. Ya. Jadi memang ketika kasus tersebut ada ya diselesaikan, harus jangan tunggu memang sesuai jadwal diselesaikannya, dan kemudian faktor dan untuk penyelesaiannya pun disesuaikan dengan kasus apa yang terjadi pada saat itu. Oke, Bapak. Kemudian memang apakah kalau kolaborasi ini satu tetap tapi menurut Bapak apakah ada seseorang atau hal yang memang selama ini membantu atau membantu Bapak sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi semua kasus yang dilema? Ya, kalau kasus ini dengan siswa, nanti kita akan ada dulu yang namanya masalah siswa. Biasanya kalau sekolah namanya BK. Nah, kemudian kalau dengan guru, tentu kita tidak mencari sebuah masalah seperti itu. Tapi juga pun tidak semua tahu masalah setiap guru, maka kita akan mencari orang terdekat dengan orang tersebut, kenapa bisa membuat seperti itu sebagai bahan nanti untuk penjelasan begitu. Iya, kemudian lagi final question Bapak, banyak pembelajaran yang saya terima dari wawancara perusahaan sebagai pimpinan, maksudnya saya sebagai calon guru, sebagai program, maksudnya pembelajaran yang saya dapat sangat banyak dari wawancara kita. Kemudian Bapak, apakah ada pengalaman atau pembelajaran yang Bapak masih ingat, kemudian juga apabila Bapak menghadapi sebuah dilema etika atau kasus yang terjadi, pembelajaran atau pengalaman apa yang Bapak bisa paparkan atau share ke saya? Poin pentingnya adalah bahwa tidak selamanya yang kita dengar akan sesuai dengan kondisi orang lain. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita memahami kalau kita berada pada posisi yang bersangkutan. Maka artinya yang dilakukan pada seorang pemimpin adalah bagaimana
jiwa empati seorang pemimpin itu muncul ketika menghadapi sebuah masalah. Tapi kita tidak berpikir, tidak meyakini bahwa kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran yang hakiki. Ya, makanya lagi-lagi melawan serangan ini kita tidak bisa tentang sugesti, karena sugesti saya, asumsi saya dengan asumsi yang dilakukan juga pasti berbeda. Maka yang dilakukan adalah regulasi tadi. Gitu. Jadi memang selain dengan pendekatan ada, tapi maksudnya adalah tapi humanis kita sebagai individu pada permasalahan yang dihadapi yang ada di lingkungan sekolah kita juga diperlukan ya, yang tidak otoriter dan egaliter dan lain sebagainya. Ya, terima kasih banyak Pak atas sharing diskusi ini. Semoga sukses.